yang pas-pas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Razi wa Syekh Abdul Suja rahimahullah ta'ala wa jami'i ashabina wa jami'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in. Faslun utawi kiku fasal suci fi dzikri syai'in ing dalem nuturaken sesuatu minal a'yani saking pira-pira perkara al mutanajjisati kang kena najis wa ma lan perkara yatuhuru kang bisa suci apa ma minha saking a'yan bidibagi kelawan den sama amalan perkara layat huru kang ora bisa suci apa ma. Jadi pasal ini menjelaskan tentang sesuatu ketika terkena najis dan bagaimana cara mensucikan sesuatu itu ya dengan cara disamak dan sesuatu yang tidak bisa dibersihkan. Wa juludul maitati utawi kulite bathang kulluha ya sekabehane julud iku tadhuru bisa suci apa julud bitibagi kelawan den sama. Sawaun iku padha fidzalika ing dalem mengkono-mengkono tadhuru bitibag maitatu makulil lahmi utawi bathange hayawan kang kena den pangan daginge. Bathange hayawan kang kena den pangan daginge wa ghairuhu lan sakliyane makulul lahmi. Wa kaifiyatu dabghi utawi tata carane nyamak iku ayung za yen to den ilangi apa fudulul jildi turahane kulit mimma sanging perkara yuk finahu kang bacinaken apa maing aljildi minaddami sanging getih wanawi lan sepadane dam bisain kelawan suci-wici hirrifin kang sepet kaasfin kaya apa asfin kaasfin kaya godhong kang kena den gawe mangsi walau kana lan lamun ana apa al-hirifu sepet iku najisan najis kadzarki hamamin kaya teleke segara kaya teleke dara kafa mongko nyukupi apa hirif didabri ing dalem nyamak. Jadi biasanya ndamel beduk itu kan pakai teori ini ya, jadi kulitnya hewan entah itu kambing atau sapi itu kan sebenarnya najis karena kan ada sisa-sisa darahnya kan, ada sisa-sisa darahnya. Nah itu cara membersihkannya ya ini ya, jadi bahkan bukan hanya itu, walaupun di situ maitah, misalkan sampean kok nemu sapi mati ya, orang kayak kulit itu, jaket kulit itu kan nggak harus hewan yang disembelih itu kan tidak. Misalkan kok sampean nemu wedhus mati terus habis itu ingin memanfaatkan kulitnya itu bisa. Karena di sini bahasanya adalah maitah. Maitah itu kan berarti batang kan, sesuatu yang tidak disembelih. Ya. Nah, itu bisa dibersihkan dengan cara ini.
At-tibag, nyamak. Jadi nyamak itu maksudnya ya membersihkan sisa-sisa daging, terus sisa-sisa darah yang menempel di kulit itu. Akhirnya si kulit itu bisa dimanfaatkan, entah itu sebagai baju, pokok kayak beduk, kayak macam-macam lah. Nah, ini kan tata cara lama, pokoknya pakai sepet itu apa jenenge, sesuatu yang kasar yang di situ bisa membersihkan lah. Jadi ini kan cara suwi, cara modernnya kan sekarang itu kan kalau perusahaan kan sudah pakai alat toh. Ya, jadi membersihkannya kan lebih cepat. Karena intinya kan bisa membersihkan. Ya. Bahkan di sini pakai telek edoro, ya, kotorannya apa namanya? Jadi telek edoro aja boleh gitu, karena kan teksturnya itu kan kasar. Jadi iso gawe kasar tur menurut niki sepet. Gak percaya sampean rasane dhewe. Ya. Jadi walaupun itu najis, itu bisa dibersihkan karena nanti kan dibersihkan dengan air. Ya. Illa jildal kalbi, kecuali kulite asu, wal khinziri lan celeng. Lah kalau kedua hewan ini yang nggak boleh. Ya. Masih sampean beleh. Ya. Sampean ngerti kirek, sampean beleh kulitnya sampean manfaatkan. Ya tetap nggak boleh. Walaupun loh aku beleh ning jerone Ka'bah. Maca bismillah. Tapi anjing, ya tetap anjing. Makanya anjing dan babi itu walaupun sampean belai maca bismillah dan di dalam Ka'bah ya tetap haram. Karena yang haram itu anjingnya sama babinya. Bukan sesuatu yang meliputi itu semua gitu loh. Jadi masih atau ibaratnya wah ditahlili ya. Sampai belain loh ning jero Ka'bah itu kan wis paling sangar lah. Itu tetap haram, tetap nggak bisa. Pemalan hayawan tuladu kang den lahiraken apa ma minuma saking al-kalbi wal khinzir. Ya seperti kemarin lah. Jadi walaupun anjing itu kok melahirkan kambing dan tetapi kambing itu keluar dari rahimnya anjing, ya tetap hitungannya anjing walaupun rupane niku kambing. Au min ahadima utawa saking salah suwijine al kalbi wal khinzir ma'a hayawanin sartane hayawan tohirin kang suci. Balayat huru mengko ora bisa suci apa jildu bagi kelawan den sama. Jadi dengan walaupun disamak dengan model apapun, ketika di situ anjing, babi dan segala hayawan yang dilahirkan dari anjing dan babi tetap tidak bisa suci. Karena dia bukan mutanajis, tapi najis itu sendiri gitu loh. Jadi kalbun sama khinzir itu sudah najis plus haram. Ya. Kalau yang tadi dia memang haram karena kan maitah. Jadi memang kambing, misalkan kambing sama sapi yang tidak disembelih sampai nemu batang memang. Tapi kulitnya itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi itu haram alias tidak bisa dimakan, tapi bisa dimanfaatkan. Nah, kalau anjing sama babi itu sudah wes haram plus bukan mutanajis. Kalau mutanajis kan sesuatu yang terkena. Lah dia itu najis. Jadi ainnya, hewannya itu sudah najis gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Maitahnya, jildunnya itu makanya tidak bisa disamak. Wa azmul maitati utawi balunge batang wa sya'ruha lan rambute maitah iku najisun najis. Jadi belungi batang, rambut itu semuanya najis. Jadi maitah itu berarti hayawan yang halal dimakan sebenarnya, tetapi tidak disembelih, itu aja. Ya, sampean meroning Bali, marung bebek, kayak digantung akeh, tapi ning gulune gak ono bekas sembelihan. Ya, berarti kuwi matinya itu tidak disembelih. Banyak itu warung-warung kayak gitu, apalagi di luar negeri ya, yang basisnya itu bukan negeri-negeri muslim.
kayak di Thailand itu warung-warung wae digantungi tapi ning gulune utuh. Jadi nggak ada sebenarnya. Entah itu matine piye, ditekek apa nggak tahu. Tapi itu banyak kayak gitu. Makanya hati-hati ya, harus hati-hati. Berarti kan haram itu kalau kita sebagai muslim kan. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono admul maita wa sya'ruha al maitatu utai batang aidan kelawan mane iku najisatun najis. Bahkan hewan yang mati yang tidak disembelih itu secara fisik itu sudah najis. Wa uridalan den karepaken biha kelawan maitah apa azzailatu hayawan kang ilang uripe apa azzailatul hayati hayawan kang ilang uripe bi ghairi zakatin kelawan tanpa den sembelih syar'iyatin kang bangsa syariat. Nah ini dijelaskan kan. Jadi yang dimaksud dengan maitah, yang dimaksud dengan maitah batang itu adalah hayawan yang mati karena tidak disembelih secara syar'i. Nah itu namanya maitah. Jadi kalau berbicara maitah batang itu kata kuncinya adalah setiap hewan yang matinya tidak disembelih. Dengan cara apapun pokoknya tidak disembelih secara syar'i itu namanya maitah dalam kategori hukum fikih ya. Fala yustasna mongko ora den jabaaken hina idzin ing dalem nalikane mengkono-mengkono wa urida biha apa janinul mudzakati janine hayawan kang den sembelih ida kharaja hari kalane metu apa janin min batni ummihi sangking wetenge ibuke janin maitan hale mati. Bahkan ya kambing masih hidup ya. Habis itu kok melahirkan bayi kambing yang mati itu juga maitah. Makanya di sini fala yustasna. Tidak ada pengecualian. Masih to apa jenenge bayine wedhus sing metu teko embeke dalam keadaan mati itu ya maitah juga, masuk dalam kategori maitah, tidak termasuk dalam pengecualian. Li'anna zakatahu karena saat temene belehane janin iku fi zakati ummihi ing dalem belehane ibuke janin ya, kecuali ya wedhuse iku meteng terus sampean beleh. Nah, maka otomatis janinnya halal. Masih atau sudah berbentuk kambing di dalamnya karena ya sembelihan apa yang ada di dalam perutnya si kambing ya anaknya itu calon anak itu tergantung si indukannya itu loh. Kalau indukannya masih hidup melahirkan mati ya masuknya batang. Tapi kalau indukannya itu dibeleh walaupun di dalamnya itu ada janinnya halal ya. Jadi zakat. Jadi ini konsepnya li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Jadi janin itu apa jere indukane. Lek indukane dibeleh berarti halal. Lek indukane mati tanpa dibeleh berarti haram. Itu aja. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono idza kharaj niku wa kadzalan kaya mengkono janin wairuhu tapi sakliyane janin minal mustasnayati sanging perkara kang den kecualiaken al madzkurati kang den sebutaken fil sutoti ing dalem kitab kang den jembaraken. Luma istasna nuli mengecualikan sapa kiai musannaf min sya'ril maitati Sangking rambute batang kaulahu ing dawe kiai musannaf rupane ilal adami kecuali anak Adam. Ai fa inna sya'rahu tegese mongko sak temene rambute anak Adam iku tahirun suci kamaitatihi kaya batangi anak Adam. Ya, pengecualiannya nggih cuman satu nggih. Ya manusia. Jadi manusia itu sebenarnya kalau meninggal ya maitah. Karena kan gak dibeleh kan. Ya. Berarti kan maitah.
Jadi kalau anak Adam, manusia, ya suci. Jadi walaupun istilahnya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, ya termasuk orang yang dibunuh, ya, terus ditemukan terbunuh, itu tetap suci. Bahwa menungso pengecualian lah, pengecualian dari semuanya itu tadi. Jadi kalau manusia tetap suci. Faslun utawi kiku fasal suci fibayani ma ing dalam jelasakan perkara yahrumu kang haram apa isti'maluhu nggunakaken ma minal awani sangking piro-piro wadah wa malan perkara ya juzu kang wenang apa isti'maluhu wa bada'alan ngawiti sapa ki musannaf bil awali kelawan kang pertama faqala mengko dawuh sinten ki musannaf wala yajuzulan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem tanpa darurat rajulin keduwene wong lanang imraatin lan keduwene wong wadon apa isti'malu awaniz zahabi isti'malu syai'in gunakaken sesuatu min awaniz zahabi saking wadah emas wal fiddati lan perak. Jadi misalkan niki gelas niki ya sampean krana duwite wis turah-turah, aku pengen gelasku teko emas. Nah, itu haram. Ya, tidak boleh. Masih atau mampu itu. Bahkan bukan hanya gelas, perak juga enggak boleh, haram. Di sini fikih Imam Syafi'i. La fi aklin ora wenang ing dalem kanggo mangan wala fi syurbin lan ora wenang ing dalem kanggo ngombe. Jadi tidak boleh makan piring gelas niku damel adah emas perak itu enggak boleh. Wala ghairihima lan sakliyane lan ora wenang sakliyane akli wasyurbu. Ya, berarti ghairihima ini luas ini ya. Termasuk sampean sangge sugihe klosete teko emas misalnya. Nah, ada kan itu kan? Ya, sampean nek golek ning Google kan ono. Sangge sugihe wah WC-ne teko emas. Ya, itu haram. Di sini haram la ya juzu. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa isti'malu manggunakaken perkara dzikira kang den sebutaken apa ma yahrumu haram apa ittikhadhu nyimpen ma min ghairi isti'malin saking tanpa nggunakaken bil ashhi ing dalem kaul kang sahih. Bahkan bukan hanya haram menggunakannya, menyimpan ya. Jadi yang namanya gelas itu kan sebenarnya untuk minum kan ya. Nah ini kan misalkan sampai nemu gelas emas itu. Nah ini kan digunakan haram. Nah terus wes tak simpen aja wes. Di sini juga haram, kena juga gitu. Paling aman ya didol aja dadekne duit ya. Karena 1 gram emas itu sudah hampir 1 juta sekarang. Jadi paling aman yaitu daripada kena dosa. Wa yahrumu lan haram aidan kelawan maneh apa al ina wadah al mutla kang den sepuh yang dilapisi. Bahkan bukan hanya emas murni. Ya, jadi gelas sakjane ya kaca gitu loh. Cuman dilapisi bidahabin kelawan emas au fiddatin to perak. In hasala lamun hasil minatolai sangking sepuan apa syai'un suwiji-wiji bi ardihi kelawan mentokaken ina alan nari ing atase geni. Ya bahkan cuman di sini tidak disebutkan ya kadar kadar lapisnya itu berapa karat, berapa ini kan tidak disebutkan. Pokoknya rentok kan ada kan, berarti kan kayak HP kok sampean saking duitnya akeh dilak tukus apa anune iku casingnya itu dari emas. Nah, itu berarti kan nggak boleh ya, kalau menurut ini. Wa ya juzulan wenang apa isti'malu ina'i ghairihima gunakaken wadah sakliyane zahab wal fiddah
Ayo ghairi dzahabi tegese sakliyane emas wal fiddati lan perak. Tapi kalau selain emas, selain perak malah boleh di sini. Minal awani saking pira-pira wadah an-nafisati kang indah. Kaina iyakutin kaya wadah saking inten. Ya. Ini yang aneh. Padahal intan berlian harganya itu bisa ratusan kali lipat dari emas. Tapi malah entuk. Nah, sekarang intan saja segini itu kan sudah berapa? Berlian itu sedunia paling gede segini. Itu sudah termahal di dunia. Sampean duwe misalkan sak piring, ya, wah itu malah halal, ya, nggak haram malah. Lek emas malah haram. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaan kan apa hikmahnya gitu. Intan malah boleh, intan berlian boleh, emas perak malah nggak boleh. Padahal secara harga mahalan intan, tapi kok malah itu. Nah itu yang perlu kita cari, rahasianya apa saja. Wayah rumulan haram apa al ina wadah al mudabbabu kang den tambal bifid bidobati fiddatin kelawan tambelan perak kabiratin kang gede urfan ing dalam umumi izinatin krana pepaes. Nah itu misalkan sampean punya piring bolong ya. Di sini kan tidak disebutkan kabirohnya besarnya itu seberapa, pokok umumnya lek wong delok iku berarti oh itu gede tambelannya, ya berarti masuk kategori besar kan seperti itu. Nah, piring jenengan itu sampean tambal dengan perak atau emas. Yang menurut secara umum, secara orang ketika melihatnya, itu tambalan yang fiddah atau zahab kabiro. Nah itu haram, tidak boleh. Atau sampean yaitu tadi, HP dikasih aksesoris berupa emas. Dan itu zinah kan untuk mempercantik kan, yaitu haram karena laki-laki kan. Ing kanat mongko lamun ana apa dobah iku kabiratan gedhe li hajatin krana kebutuhan jaza mongko wenang. Apa jaza mongko wenang apa tambelan wau. Apa dobah ma'al karohati sartane makruh. Oh ini khusus fiddah ya, karena nanti emas beda lagi. Jadi piring atau gelas lah ya, atau sesuatu yang kita gunakan sehari-hari ditambal karo perak ya, bukan emas, karena kalau emas sudah jelas hukumnya tidak boleh haram, tapi ini perak. Kalau di situ untuk sebagai zina ya, untuk penghias mempercantik haram. Tapi kalau memang butuh, misalkan sama duwe gelas wesi ya, gelas biasanya itu lah bolong sampean tempel karo perak fiddah. Lah memang suwes gak nemu apa-apa, enake iku tok, duwene kuwi sampean. Karena saking sugih dadi golek gak nemu. Enake wah duwene namung perak, ya wis tempel di situ. Nah, di sini karena itu memang butuh jaza ma'al karoha. Boleh tapi makruh. Jadi dibenci sama Gusti Allah. Ausogiratan utawa tembelan cilik urfan ing dalam umume lizinatin krana pepaes kurihat mengko den makrohaken apa doba. Atau tembelannya kecil sekali. Ya, jadi segur bocor ngono tok ditempel pakai perak. Tapi apa? Hanya mempercantik. Ya. Jadi bukan karena butuh tapi biar kesannya itu indah gitu loh. Nah, itu makruh. Kalau yang besar kan haram, kalau kecil makruh. Alih hajatin atau krono kebutuhan fala tukrahu. Tapi kalau kecil memang butuh ya nggak apa-apa, bahkan nggak makruh. Mengkora dan makruhakan apa doba. Wa amma dobbatu zahab, ana penutai tembelan saking emas. Kalau ditembel pakai emas, fatahrumu mongko haram apa doba. Mutlakon kelawan mutlak. Jadi kalau tembelan emas mau kecil, mau besar, mau butuh, mau karena hiasan, semuanya haram. Kama kaya keterangan sohahu kang nyohahaken ing mas sapa An-Nawawi Imam Nawawi.
Faslun utawi iki ku fasal suci fisti'mali alati siwaki ing dalem gunakaken alate siwakan. Asal menjelaskan tentang siwak. Wa utai siwak iku min sunanil wudu setengah sangking sunai wudu. Jadi hukum secara umum sebenarnya siwak itu bagian dari sunnahnya wudu sebenarnya. Ya, kalau menurut teori ini. Wa itlaqulan den ucapaken apa asiwaku siwak aidon kelawan maneh alama ing atase perkara. Yustaku kang den gawe siwakan apa bihima min arokin saking kayu arok wanawi lan sepadane arok. Nah, dinamakan siwak karena memang sesuatu yang digunakan untuk bersiwak itu dari kayu arok. Ya kayu siwak itulah, itu kan kayu khusus memang. Yang adanya cuman di Saudi. Dan ya sejenis kayu arok. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunahaken fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Ya. Jadi bersiwak itu disunnahkan dalam keadaan apapun. Nah, ini yang menarik. Karena bahasanya di sini fi kulli hal, apapun. Ya sampean meneng-meneng. Kalau yang paling bagus kan kayu arok kan. Tapi kalau zaman sekarang ya. Jadi lafadz wanahwihi ini bisa kita artikan ya sikat gigi itu. Karena bahasanya di sini wanahwihi. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menggosok gigi kan, ya. Nah, yo arok itu. Nah, bahkan kalau di pondok itu ya kadang sarung, ya kelambi, pokok sesuatu yang kasar lah. Ya. Jadi pokoknya sesuatu yang bisa untuk menggosok. Ya paling enak kalau zaman modern saat ini ya sampean waktu sikat gigi itu sampean niatkan siwakan, itu aja. Kalau pengen dapat sunnahnya setiap waktu, karena di sini bahasanya adalah mustahabun fi kulli halin, disunahkan dalam keadaan apapun, ya. Maka ya pokok sidik-sidik ketika ada sesuatu yang membersihkan gigi, yaitu diniati siwakan, itu aja. Biar dapat ya secara ibaratnya untuk poin lah, ya, dapat poin ya, untuk ganjaran. Wala yukrahu lan ora den makruhaken tangzian kelan makruh tangzih illa ba'da zawali kecuali ing dalem sakwise lingsire srengenge lisaimi keduwene wong kang puasa. Nah, dan pengecualiannya ya cuman satu orang ya khusus untuk orang puasa. Itu pun setelah zuhur lah, cara zawal kan zuhur. Ya, jadi mulai zuhur sampai maghrib khusus orang puasa itu tidak boleh bersiwak. Fardhon padha iku fardu, au naflan. Fardhon padha uga iku poso fardu, au naflan atau poso sunnah. Tapi ini hukumnya makruh ya. Ya, makruh tangzih. Jadi makruh yang mendekati haram. Artinya kalaupun dilakukan ya boleh, tapi makruh gitu. Wa tazulu lan ilang apa al-karahatu makruh bi ghurubi syamsi kelawan surupe srengenge. Waktarolan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karohati ing ora anane makruh mutlakon kawan mutlak. Tapi lagi-lagi Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi nggak ada makruhnya. Artinya berarti beliau memakai teori fikul halin dalam 24 jam dalam keadaan apapun, mau puasa mau tidak, sampean sikat gigi nggak masalah. Sikat gigi yang diniatkan siwakan, nggak apa-apa. Ya. Apalagi wis pirang-pirang dino gak sikatan, ya. Istilahnya seperti itu. Ya, daripada coba besar mana menyakiti teman bicara yang mampu karo abape awake dhewe dengan nilai karena kita menjauhi sikat gigi siwakan niku. Kira-kira gawe risih konco karo ini besar mana lah. Ya, ini kan sama-sama baik kan. Nah, ya, kalau dalam posisi seperti itu ya pakai kaulnya Imam Nawawi ya.
Jadi menurut Imam Nawawi 24 jam boleh ya. Sampean masih puasa Ramadan ya. Lah aku sikatan ini niate siwakan. Nah, pakai apa? Lho kaule Imam Nawawi, Fathul Qorib iki. Ya, kitab umum siapa saja boleh tahu. Nah, sampean kok Ramadan awan-awan kok sikatan tuh, Kang. Oh, aku pengikut Imam Nawawi. Akhirnya apa? Akhirnya kan wangi terus sababe. Tapi kalau kaul yang pertama ya makro ya. Ya monggo lah. Fikih itu kan podo-podo bener ya. Akhirnya kalau kita tahu dua-duanya, akhirnya kan kita itu nggak radikal kan. Jadi cara ibaratnya ngerti arek sampean iki ngasar-ngasar kok sikatan. Oh, berarti Imam Nawawi arek. Oh, ya akhirnya kan demokratis lah akhirnya, terbuka, gak kagetan. Ya. Wahwa utawi siwak ai asiwaku tegese siwakan fi salasati mawadhi'a ing dalam telung panggonan iku asyaddu luwih banget apane istihbaban sunnahe. Jadi walaupun tadi disebutkan bersiwak itu mutlak ya. Jadi kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun ya, kalau kaul yang pertama kecuali orang yang puasa, kalau kaul kedua ya tidak ada pengecualian. Bagaimanapun ada 3 tempat ya, ada 3 tempat yang di situ luar biasa. Jadi cara poinnya itu mendapatkan poin lebih lah daripada tempat yang lain. Min ghairiha saking sakliyane salasa ahadua utai salah suwijine salasa iku inda taghayyuril fami ing dalem nalikane berubahe cangkem min azmin mergo saking meneng. Jadi yang pertama dalam kondisi abape wis ra enak. Itu wis cara siwakan niku sikat gigi lah. Penake ngomong lek zaman saiki sikat gigi nih. Cuman bedane sampean sikat gigi dengan niat dengan yang tidak dengan niat. Lek sampean niat gosok gigi itu siwakan ya untuk ganjaran. Lek sampean gur ngosok-ngosok tok ya hanya jadi aktivitas, tidak menjadi ibadah. Ya. Karena aktivitas itu akan menjadi ibadah ketika diniatkan sebagai ibadah. Kila dan ketika akan huwa utawi azmin iku sukutun meneng tawilun kang suwi. Jadi karena terlalu lama diam, akhirnya kan mulut itu kan bau. Kila lan dan ketika akan huwa utawi azmin iku tarkul akli ninggal mangan atau karena tidak makan. Ya makanya kan wong poso ya bape kan gak enak. Wa inna maqala lan pasti dawuh sinten kaya musannaf wa ghairuhu lan sakliyane azmin yastamila supaya mengku apa taghayyurul fami berubah cangkem ghairi azmin kelawan tanpa meneng ka akli dzirihin kaya mangan perkara kang duweni ambu karihin kang sengit min saumin kaya brambang abasolin bawang ghairihima lan sakliyane saum abaso. Di Indonesia lebih kompleks ya, jengkol, pete dan kawan-kawan. Sampean habis makan itu kok sikat gigi diniati sewakan, wah ganjarannya bisa 10 kali lipat ya. Kemudian tambah mambu, tambah gede ganjaran kan gitu kan. Ya, karena ini dapat poin khusus, tempat khusus. Kalau baunya itu sudah wah, luar biasa, maka dia istihbaban ya. Cara sunnah itu benar-benar sunnah plus lah ya. Jadi cara ganjaran itu mendekati sempurna. Jadi lek mangan pete sing akeh pisan. Lek sikatan itu kudu tewenanan, lek siwakan, sikatan. Karena itu jadi di satu sisi dapat makruh mangan petene, tapi di sisi lain tertutupi oleh pahala sunnah yang luar biasa dari sikat giginya yang diniati siwakan. Akhirnya kan imbang ya. Ini politik fikih ya. Wasani utawi kang nomor loro iku indal qiyami ing dalem nalikane tangi ayat istiqomah ditegese tangi minan naumi saking turu. Jadi bangun tidur ya itu luar biasa sunnahnya. Wasalisu utai kang nomor telu iku indal qiyami ing dalem nalikane jumeneng ila sholati maring sholat. Tentu yang ketiga adalah ketika hendak melaksanakan sholat. Fardhon iku fardu iku fardu anane sholat au naflan utawa sholat sunnah.
Wa yata'akkadulan dadi kuat apa siwak aidon kelawan maneh fi ghairi salasati ing dalem sakliyane perkara telu al mazkurati kang den sebutaken mimma sanging perkara huwa kang utawi ma iku mazkurun den sebutaken fil mutawwalati ing dalem kitab kang den dawaaken Kakiraatil Qur'ani kaya maca Al-Qur'an wasfiraril asnani lan kuningi pira-pira untu. Ya, jadi di kitab-kitab besar itu banyak disebutkan bahkan membaca Al-Qur'an ya, gak tahu sikatan. Ya, jadi untune sampai kuning itu pahalanya luar biasa. Ini kalau dikaitkan dengan tasawuf mestinya kan kenapa kok kan untuk nyeneng wong sing dijak ngomong kan gitu kan. Jadi ketika kita berbicara dengan siapapun itu orang merasa nyaman itu loh karena baunya itu ambune wangi, ambu Pepsodent lah. Ya close up. Ya jadi bagaimana orang lain itu nyaman ketika berbicara dengan kita. Nah, cuman kan dalam fikih tidak disebutkan sampai segitu. Pokoknya dalam kondisi ini sunnahnya itu bertambah kan gitu. Nah ini kalau kaitannya ini nanti kan kalau hubungan antara kita dengan orang itu kan kaitannya dengan akhlak. Akhlak itu kan tasawuf masuknya. Ya. Tuh, jadi bagaimana orang itu nyaman dengan kita. Wa isanulan dan sunahaken apa ayan wiya yen to niat sapa wong bisiwaki kelawan siwakan as-sunnata ing nglakoni sunnah. Jadi niatnya apa? Niate yo nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi. Wa yastakalan yen to siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Dadi lek nyekel sikat ya tangan tengen. Enggak nyekel siwake tangan tengen. Wa yabda'u lan ngawiti sapa wong bil janibil aimani kelawan arah tengen min famihi sangking cangkeme wong wa ayyumirrahu lan yen to nglakokaken sapa wong ing siwak ala sakfi halqihi jadi dari kanan ke kiri terus termasuk niki dhuwure niki juga digosok ala sakfi halki ngatasi payone halkihi napa niki namine tenggorokane wong kok tenggorokan iki lah ya itulah anune wong halake wong kolongane ya payone kolongane wong imroron kelawan bolam-bali jadi sebagaimana bau tidak sedap itu hilang lah latifan kang alus wa ala karosi adrasihi lan ing atase poke untu bame wong faslun ay hadza fasal wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.